Gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda-beda. Semakin tinggi frekuensi, maka panjang gelombang akan semakin pendek. Frekuensi gelombang yang rendah, seperti gelombang radio, akan memiliki energi yang rendah. Selain itu, frekuensi gelombang yang rendah memiliki panjang gelombang yang panjang. Semakin tinggi frekuensi gelombang, maka energi yang dimiliki gelombang akan semakin besar. Selain itu, panjang gelombangnya akan menjadi semakin pendek. Jika diurutkan dari frekuensi terkecil hingga terbesar, maka gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Kita pasti sering mendengar penyiar yang menyiarkan berita atau informasi dari radio. Selain itu, kita dapat melihat berita dan informasi lainnya dari televisi. Hal ini karena salah satu aplikasi gelombang elektromagnetik yaitu gelombang radio. Panjang gelombang dari gelombang radio bervariasi, mulai dari 19 cm atau sepanjang sebuah botol minuman, sampai sebesar mobil, kapal, gunung, sampai lebih panjang dari diameter bumi kita. Hertz menemukan gelombang radio pada tahun 1888 dan radio komersil pertama ada di Pennsylvania pada 2 November 1920. Gelombang radio dipancarkan dan diterima dengan menggunakan antena. Untuk membawa informasi bunyi dapat digunakan gelombang radio yang termodulasi. Modulasi gelombang radio ada dua macam, yaitu amplitudo modulasi atau AM dan frekuensi modulasi atau FM. Untuk dapat mendengar siaran radio tertentu, pertama kita harus menyamakan frekuensi pada radio dengan frekuensi radio yang ingin kita dengar. Setelah gelombang radio ditangkap oleh antena radio, radio pun merubah gelombang radio yang termodulasi menjadi suara. Pernahkah kalian melihat sebuah microwave dan alat-alat pendeteksi kecepatan kendaraan? Dua hal tersebut merupakan salah satu dari gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang antara 1 mm sampai 1 meter atau frekuensi antara 300 MHz sampai 300 GHz. Salah satu contoh penerapan gelombang mikro yaitu pada oven. Cara kerja gelombang mikro pada oven yaitu ketika kita menekan tombol start pada oven, maka timbullah arus dari sumber tegangan. Lalu arus tersebut melewati lubang penyeimbang panas dan dikuatkan pada transformator. Transformator tersebut terhubung pada komponen magnetron yang merupakan bagian inti dari microwave oven yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi radiasi gelombang mikro. Gelombang mikro yang dihasilkan magnetron diarahkan oleh sebuah antena pada bagian atas ke dalam sebuah waveguide. Waveguide adalah sebuah komponen yang didesain untuk meneruskan gelombang mikro ke sebuah alat yang menyerupai kipas disebut dengan stator. Stator ini biasanya dikombinasikan dengan sebuah komponen seperti piringan yang dapat diputar pada bagian bawah agar kecepatan tingkat kematangan yang merata saat memasak. Apakah kalian pernah memindahkan channel TV dengan menggunakan remote? Bagaimana itu bisa terjadi? Remote control IR bekerja dengan mengirimkan gelombang inframerah ke perangkat elektronik. Ketika menekan tombol, remote mengirimkan kode yang sesuai dengan perangkat penerima. Penerima pada perangkat elektronik lantas menerjemahkan kode digital ini untuk mengaktifkan fungsi yang dimaksudkan. Pada dasarnya, setiap benda yang ada di bumi ini memancarkan sinar inframerah. Manusia pada suhu normal meradiasikan sinar inframerah yang cukup kuat dengan panjang gelombangnya sekitar 10 mikron. Panjang gelombang sinar inframerah yaitu di antara 700 nanometer sampai 1 mm. Bumi kita mengemisikan radiasi sinar inframerah yang berbeda-beda di setiap daerahnya.
dapat kita lihat dari spektrum warnanya. Semakin warna spektrum tersebut kemerah-merahan, maka radiasi sinar inframerah di daerah tersebut semakin besar. Cahaya putih sebenarnya terdiri dari beberapa warna yang memiliki panjang gelombang tersendiri yang berkisar di antara 380 nanometer dan 700 nanometer. Orang yang pertama kali menemukan dan menjelaskan bahwa cahaya putih dapat dibagi menjadi 7 warna adalah Sir Isaac Newton. Benda-benda di sekitar kita terlihat memiliki warna karena gelombang elektromagnetik yang berinteraksi dengan molekul-molekul benda tersebut. Ini adalah salah satu manfaat terpenting dari cahaya tampak. Misalkan daun ini. Daun ini terlihat hijau karena gelombang elektromagnetik berinteraksi dengan molekul daun yang memiliki panjang gelombang 492 sampai 577 nanometer yang kemudian dipantulkan ke mata kita sebagai warna hijau. Selain itu, cahaya tampak pun berfungsi untuk mengukur suhu bintang. Misalkan matahari yang berwarna kuning, ternyata memiliki suhu 5500 derajat Celcius. Jika suhu bintang sekitar 3000 derajat Celcius, maka bintang tersebut akan terlihat merah, misalkan bintang Antares. Jika suatu bintang bersuhu 12.000 derajat Celcius, maka bintang tersebut akan terlihat berwarna biru, misalkan bintang Rigel. Salah satu aplikasi dari sinar ultraviolet adalah untuk mendeteksi keaslian uang dalam uang asli yang telah dibuat oleh suatu negara. Pada uang tersebut terdapat angka atau gambar yang tidak kasat mata yang akan memandar jika dilihat di bawah sinar UV. Saat kita melihat sebuah uang kertas dengan disinari oleh sinar UV, akan nampak yang mana uang asli dan uang palsu. Karena bagian-bagian yang tadi tentu tidak dapat dicetak menggunakan alat pencetak biasa. Sinar ultraviolet terbagi menjadi 3 bagian, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Sinar UVA adalah sinar UV yang paling banyak menimbulkan radiasi. Sinar UVA meliputi 95% radiasi yang mencapai permukaan bumi dan 30-50 kali lebih umum dari sinar UVB walaupun kurang intens. Sinar UVB biasanya hanya merusak lapisan luar kulit atau epidermis. Sinar ini memiliki intensitas tertinggi antara jam 10 dan 14 saat sinar matahari terang. Sebagian sinar UVB matahari terblokir oleh lapisan ozon di atmosfer. UVB tidak menembus kaca. Dan yang terakhir adalah sinar UVC. Radiasi UVC menimbulkan bahaya terbesar dan menyebabkan kerusakan terbanyak. Namun untungnya, mayoritas sinar ini terserap di lapisan ozon atmosfer. Sinar ultraviolet dapat membahayakan kulit tubuh manusia. Penyinaran yang terlalu berlebihan pada kulit akan menyebabkan iritasi. Sinar X dikenal juga sebagai sinar Roentgen. Nama ini diambil dari penemunya yaitu Wilhelm C. Roentgen pada 8 November 1895. Sinar X mempunyai frekuensi antara 10⁻16 Hz sampai 10⁻20 Hz. Panjang gelombangnya sangat pendek yaitu 10⁻⁻6 cm sampai 10⁻⁻10 cm. Dalam ilmu kedokteran, sinar X dapat digunakan untuk melihat kondisi tulang, gigi, serta organ tubuh yang lain tanpa melakukan pembedahan langsung pada tubuh pasien yang dikenal sebagai foto Roentgen. Gambar foto sinar X digunakan untuk memperlihatkan kecacatan tulang, mendeteksi tulang yang patah, dan memperlihatkan keadaan organ-organ dalam tubuh. Seseorang harus berada di antara tempat penyimpanan film dan tabung yang memancarkan sinar X tersebut. Sinar X ini akan menembus kulit dan bagian tubuh lain kecuali tulang. Bayangan sinar ini kemudian direkam pada film. Setelah film tersebut dicuci, bagian yang tidak dapat ditembus sinar X akan berwarna hitam, sedang bagian yang dapat ditembus oleh sinar X akan berwarna putih.
Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terkecil atau frekuensi yang besar sehingga memiliki energi yang terbesar pula. Sinar gamma berasal dari bahan radioaktif. Bahan radioaktif adalah bahan yang secara alami memancarkan energi. Frekuensi yang dimiliki sinar gamma berada dalam rentang 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz dengan panjang gelombang 10⁻⁻12 meter. Pemanfaatan sinar gamma dalam kedokteran diantaranya dalam gamma knife surgery atau pembedahan saraf dengan pisau gamma. Karena daya tembusnya yang begitu tinggi, sinar gamma mampu menembus berbagai jenis bahan, termasuk jaringan tubuh manusia. Sinar gamma digunakan untuk mengobati tipe kanker tertentu. Serangkaian sinar gamma dipancarkan langsung pada sel yang terkena kanker untuk dimusnahkan. Jika sinar gamma mengenai molekul DNA dalam batas tertentu, sel tubuh akan memperbaiki gen yang rusak.